Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke upload hasil dari budaya pembelajar gitu, atau memang tentang belajar di minggu ini. Nah gini teman-teman, saya tuh secara pribadi saya pengen menjadi orang yang lebih positif gitu. Jadi bisa jadi sebelum kita itu memberikan energi positif pada orang lain, maka diri kita itu harus menjadi pribadi yang positif, sehingga harus punya mindset mindset yang positif, atau mindset bisa dikatakan juga mindset sebagai sang juara lah. Seperti apa sih mindset positif ini kan gitu. Nah ini menurut saya penting supaya kita tuh, saya menghindari untuk atau meredus supaya kita tuh nggak mudah mengeluh gitu. Jadi selalu positif, dan insya Allah hasilnya pun akan baik dan positif bagi diri kita maupun di teman-teman di sekeliling kita, pastinya gitu ya. Ya, mindset tuh apa sih gitu ya? Mindset itu adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana seorang melihat dunia dan diri sendiri gitu, melihat pada diri sendirinya. Jadi mindset juga merupakan cara berpikir seseorang yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dalam hidupnya gitu loh. Jika dalam dirinya pastinya gitu, dan itu juga bisa berupa negatif maupun positif gitu. Nah mindset itu ada yang negatif dan positif. Nah yang saya di sini adalah pasti tekankan adalah mindset yang positif gitu kan. Nah kita pasti pernah nih berpikir untuk terus maju kan gitu, dan berkembang dan atau mengembangkan kesuksesan meskipun banyak rintangan. Pastinya ini namanya kita hidup, pasti adanya masalah atau rintangan. Nah, sehingga kita gimana nih cara menghadapinya gitu supaya kita tetap positif. Nah mindset positif yang kita gunakan kira-kira apa aja gitu. Nah jika kita menggunakan atau pemikiran yang negatif, sehingga bukan kemajuan yang diinginkan, tapi keputusan dan berhenti pada titik tertentu yang masih jauh dari harapan, sehingga nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah kalau ingin mengembangkan mindset positif, jangan hanya berangan-angan aja nih, tapi pilih angan-angan positif yang untuk diwujudkan atau dikerjakan atau ibaratnya direalisasikan gitu kan. Nah, gitu supaya terrealisasi gitu. Nah ketika mengembangkan mindset positif, maka kita akan dapat kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Nah ini yang saya pengenkan, jadi ada kekuatan yang luar biasa dalam diri kita, yang pastinya nanti bisa menebarkan energi positif pada lingkungan kita sekitarnya gitu. Nah kekuatan berpikir positif kita adalah dorongan moral pastinya gitu ya, yang kita perlu untuk kesuksesan. Nah kalau pengen sukses, tanamkan mindset positif gitu teman-teman. Nah saya di sini nanti akan menceritakan beberapa cara lah mengembangkan dan menjaga mindset positif pada diri kita. Nah yang pertama itu selalu bersyukur gitu. Nah jadi kita alami kegagalan, kalau kita ngalamin kegagalan nih, jangan ngambil keputusan yang menghukum diri sendiri atau menyalahkan kodrat atau menyalahkan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semuanya gitu. Nah sehingga bersyukurlah dengan kegagalan, dan jadikan kegagalan itu untuk jemput kesuksesan. Dengan pastinya ada kegagalan, pasti akan ada kesuksesan gitu. Sebelumnya kesuksesan pasti ada kegagalan dulu, kira-kira gitu.
Dengan bersyukur kita akan terhindar dari putus asa, tadi mengeluh, bisa berpikir lebih positif lagi, sehingga gitu loh. Terus mindset positif tuh akan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, insya Allah tuh. Dan setelah sukses, jadi tetap bersyukur juga, bukan berarti kita gagal akhirnya tetap bersyukur, namun sukses pun kita harus bersyukur, tetap bersyukur untuk meraih kesuksesan yang lainnya. Pastinya kan namanya orang hidup punya cita-cita itu akan terus bertambah, nggak mungkin stagnan di situ saja, kira-kira gitu. Namanya manusia pasti dinamis, sehingga akan berubah ekspektasinya atau harapannya, cita-citanya terus berkembang. Terus yang kedua, jadi pikirkan hari ini dan besok gitu, esok hari lah, atau esok bulan depan atau tahun depan, bahkan berapa tahun kemudian, itu kita harus pikirkan. Nah, jadi kalau kita tuh terus-menerus berpikir hari kemarin ya gitu, itu sama aja menunda keberhasilan kita sendiri gitu loh, yang udah dijalani. Jadi kenapa kita berpikir yang kemarin tuh, padahal hari ini dan esok bisa berkarya lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ya kegagalan kemarin sudahlah, dijadikan pelajaran saja, tapi kita pikirkan untuk keesokan harinya gitu, karena masih bisa berkarya di hari-hari berikutnya gitu kan, masih ada kesempatan. Nah, dengan memikirkan hari ini dan esok yang lebih baik lagi, maka mindset positif kita lah yang mendorong kesuksesan tersebut. Nah, jadi tinggalin nih hari kemarin dan pikirkan hari ini dan kemudian, maka insya Allah kita akan sukses gitu. Terus yang ketiga, ini nih, selalu tersenyum. Saya juga mau belajar sih, maksudnya bukan berarti kita ini senyum-senyum sendiri, tapi kita dengan senyum itu sebenarnya kan sangat murah gitu, tapi begitu berarti ternyata. Jadi untuk mengembangkan mindset positif itu perlu gitu. Nah, kalau misalkan sering senyum dilakukan, pikirkan juga secara terbuka, pikirannya tuh terbuka gitu loh. Nah, lebih menerima, lebih humble gitu kan, menerima segala sesuatunya. Jadi insya Allah lebih baik lagi gitu loh. Terus tersenyum juga kalau ada masalah. Jadi bukan berarti kita tuh kalau nggak ada, kalau senyum tuh kalau lagi senang aja. Jadi masalah juga kita harus bisa lebih tenang, sehingga kita dengan senyum itu insya Allah kita punya pikiran yang luas gitu ya, lebih tenang itu insya Allah lebih mudah untuk digapai. Karena kayak contohnya kayak semisal kita tuh kadang-kala kan, kalau semisal kita lupa taruh barang karena tergesa-gesa, itu nggak ketemu, ternyata kok ini hilang ya, ada ngambil siapa, ternyata pas kita lagi santai gitu, oh ini barangnya ada sebelah. Nah, itu dibutuhkan ketenangan gitu, sehingga ya tadi kita harus bangun pikiran yang positif dengan cara tersenyum supaya lebih tenang, kira-kira gitu. Terus yang keempat adalah hilangkan rasa takut gitu. Nah, kalau kita nih rasa dihantui rasa takut untuk melangkah, maka kapan akan kita mencapai garis finishnya gitu. Jadi garis kesuksesan yang kita inginkan tuh kapan gitu. Jadi maka hilangkanlah gitu loh rasa takut itu pada diri sendiri, sehingga mindsetnya akan lebih terbuka gitu ya. Terus yang kelima, nah ini penting juga nih, akui kesalahan. Nah, kalau kita ternyata gini, kalau kita ngakuin kesalahan, maka kita akan berpikir lebih positif untuk nggak mau ngulangin laginya gitu kesalahan tersebut pastinya. Oke, karena saya ngerasa salah nih, kita melakukan kesalahan, kita nih nggak mau melakukan kedua kalinya dong gitu. Tapi kita berarti kan kita harus mengakui, oh iya kemarin tuh saya salah, sehingga saya nggak mau melakukan hal itu lagi. Nah, itu penting ternyata di diri kita, berarti mengakui kesalahan, sehingga nanti kita belajar dari kesalahan yang kemarin. Bukan kita harus memperdebatkan
mana yang salah mana yang benar gitu ya, maksudnya nggak mau kalah lah gitu, nggak mau disalahkan, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kan pada kodratnya kan kita tuh manusia pasti luput dari kesalahan. Nah, namun cara kita nyikapinya tuh yang pasti yang terpenting seperti apa, yang tadi harus menyikapi bahwa oh iya, yang mana yang salah, mana yang saya harus perbaiki, kira-kira gitu sih. Jadi kita harus mengakui kesalahan kalau memang kita salah, sehingga untuk perbaikannya kita lebih bisa terbuka dan bisa legowo, dan memang kita lebih positif lah gitu. Terus yang keenam adalah berpikirlah kalau kita tuh adalah pemenangnya. Nah, kalau ingin mengembangkan mindset positif itu berpikirlah kalau kita tuh akan memenangkan kehidupan kita gitu loh. Jadi kita harus punya mental yang sebagai pemenang gitu, atau juara lah gitu. Nah, lakukan dengan cara yang terbaik, pasti kita akan mendapatkan nilai yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Kira-kira itu saya selalu pengen belajar tentang motivasi diri, karena saya butuh motivasi terhadap diri saya sendiri supaya saya tuh lebih positif orangnya, jangan mudah mengeluh. Kalau ada masalah insya Allah supaya lebih tenang menghadapinya. Kira-kira gitu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.